يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba minal Qur'anil azim wa mahlalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdih wa mastaghfarna wa ma sallayna ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di hadal majlisil mubarak hadiyat wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila rizna Ahmadu Aisyal muhajir wa wusuli wa purihi semala arwahi sadatina wa qudwatina pakil muqaddam wa ila arwahi sadatina liba alawi wa usulihim wa purihim bi anna Allah ta'ala yaqbal yarhamhum summa ila arwahil man ijtama'na huna bisababihim idalillahumma sawaba dzalika minna nusala la ubaina yadaihim lam nidaballahum nannar wa asqallahum nannar wastura allahum nannar wa fikakallahum nannar wa najatallahum nannar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafatan amma wa ila arwahi awliyaika ya Allah wa li ustadina ya Allah wa li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahil mu'minin wa minat wa li arwahil muslimin muslimat wa khususan ila ruhi Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan binti Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Rujhan bin Ananggani wa horm Allah manzilir rahmata wal maghfirata wa thayyibata syafatul jannata ahlinal kubur Allah maj'al ya Allah qabrahum min hurtil jinan wala taj'al ya qabrahum min hurtin niran wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara wa anallahu yahfaduna wa dzurriyyatina ajmain muslimin wal muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wal munafikin wa minaz zalimin wabusin wa dayyir wa sarri sayatin minal jinni wal insi anwanisu wa anallahu yarzuquna wa durtina azmail muslimin wal muslimat arzaqan thayyibah hissiyatan ma'nawiyah zahiriyata wa batiniyah bidahi khairil bariyah wala hadiniyah wa ilan nabiyyi sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekhul lakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan kemanfaatan dunia dan akhirat, faidah, berkah, rahmat dan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya gulam, wahai anak-anakku, auliyaullah bil idafati ilal khalqi summum bukmun umyun. Ketahuilah, kata Syekh, para aulia Allah itu bil idafati ilal khalqi,
sandaran mereka memahami Allah itu bukan hanya tek-tek agama, tetapi juga khalqi, penciptaan Allah di alam semesta ini. Sehingga mereka melihat keunikan dan kebesaran keindahan Allah di segala tingkah laku manusia, selain manusia, makhluk yang lain, perubahan-perubahan alam semesta. Misalnya matahari, mereka melihat matahari itu sedikit saja bergeser, matahari itu pasti dunia ini akan kiamat, pasti dunia ini akan celaka. Tapi sebegitu indahnya matahari itu tidak bergeser dari porosnya. Pi falakin yasbahun, itulah keagungan Allah yang mereka rasakan, dihentakkan oleh Allah terus menerus hati mereka melihat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilal khalqi, kemudian mereka terhadap manusia yang lain, sumun bukmun umyun. Karena begitu kagumnya mereka, terharunya mereka kepada Allah yang dirasakannya amat dekat dalam penglihatannya, jadilah mereka sumun bukmun umyun. Mereka menjadi umyun buta, bukmun dia menjadi tuli, sumun mereka menjadi tidak bisa mau berbicara dengan manusia. Maksud tidak mau berbicara, bisu, maksudnya sumun. Mereka hanya berbicara hal-hal yang bermanfaat, selebihnya mereka tidak menghiraukannya. Kenapa? Limaza? Li'anna fiha ru'yatullah, karena mereka sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyik wal masyuq ila ru'yatillah, merasakan kebesaran Allah. Nah, ini bedanya dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain yang mereka perhatikan siapa? Makhluk, dunia, keindahan. Hari-hari kita bicara tentang hiruk pikuk soal harta benda. Berapa sekarang harga emas? 1 gram berapa? Wah, gitu kan? Iya kan? Oh, ada kenaikan, berarti aku harus begini. Melihat buku rekening mulai berkurang, wah berarti aku harus sungguh-sungguh bekerja untuk mendapatkan uang. Begitu kan hari-hari kita. Sementara para aulia Allah, mereka sibuk melihat kebesaran keagungan Allah. Mana-mana di alam semesta ini yang masih belum mereka perhatikan untuk tujuan menjenguk jendela keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perhatian mereka. Iza qarabat qulubuhum minal haqi azza wa jalla la yasma'una min ghairi, sehingga Allah menjadikan mereka itu makin dekat dengan Allah azza wa jalla, la yasma'una min ghairi. Mereka tidak lagi menggunakan pendengarannya, seolah-olah tidak lagi menggunakan pendengarannya kecuali untuk digunakannya mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh menulis di sini kalimat sami'a, mendengar. Sami'un artinya mendengar, pendengaran. Apakah Allah bisa didengar? Pertanyaannya begitu kan. Lazim kita kalau ada orang membaca Al-Quran, wa ija apabila kamu quri Al-Quran, dibacakan kepadamu Al-Quran, pastami'u lahu, dengarkanlah. Maka secara teks adalah mendengarkan ayat Al-Quran. Tetapi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu bagian daripada ibadah agama. Tapi bisakah tanpa teks Al-Quran juga didengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. Habib Faisal Alkab, alhamdulillah. Dengong bipai. Pon. Alhamdulillah. Anu bipai nyoba bunyi undang arbian. Guru Aryansa, alhamdulillah. Alhamdulillah Habib Abdullah, alhamdulillah. Makin bertampan Habib Abdullah.
Qadallah talib qadallah. Untung jadi, kalau kadang ada jadi nih. Masya Allah. Kenapa jadi untung? Oh, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Habib Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Qadallah alaika mudah kian jauh panjang umur. Duh, gerokan ulun. Qadallah. Nggih. Qadallah. Nggih, amin. Sini. Ayo, qadallah. Barakallah. Alhamdulillah. Qadallah. Nah, hadir juga kan nih? Alhamdulillah, bro. Allah. Alhamdulillah. Siapa nih ngarannya? Hadi. Ya udah Allah Hadi. Nah, Dek, sini ya, Dek. Alhamdulillah. Allah. Allah. Duduk silakan. Tapi pesannya kada akan kelak. Yang ketujuh duduk situ. Iya. Kita teruskan. Ucapan salam penghormatan kayaknya aja di bab kedua lah. Kita teruskan dulu. Tapi bisa jawab langsung nah. Yang ulun hormati atas kedatangan rombongan para habaib, yaitu Al-Mukarram Habib Faisal Al-Qab yang orangnya tinggi nih. Kemudian Habib Hasan Al-Qab yang di sebelah kiri saya, Habib Talib As-Sahab. Diganti Al-Qab per maulah. As-Sahab aja Pak. Talib. Kemudian yang saya muliakan juga Habib Abdurrahman As-Segap. Kemudian Habib Usman Al-Qab, Al-Qab lagi nih. Kemudian Habib Ghazi Al-Qab juga. Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Nah, itu yang di ujung sana. Yang gagah orang itu. Nah, yang satunya yang gagah juga seperti masih pemuda adalah Habib Abdullah Al-Habsi. Nah, Al-Habsi juga tuh duduk dua-dua. Hati-hati nih, pajah rendam perempuan kalau dipandangnya. Wes, mama. Yang ulun hormati guru Guru Mas Kuni lah. Guru Mas Kuni, alhamdulillah beliau sehat, afiat. Dan Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, mereka juga sehat, afiat. Hati-hati dipandang oleh beliau karena dibungkusin pakai kain kapan. Guru Aryansah yang duduk di sana tidak mau duduk di depan beliau. Duduk di depan Guru Aryansah ini nah kawan nih. Guru belum datang. Guru Rasid juga hadir, alhamdulillah. Guru Suryan juga datang. Guru Suryan, Abah Suryan. Mudah-mudahan mereka berkah semuanya, para habaib, para ulama, panjang umur mereka. Waliman hadir fi hajal majlis, dan juga bagi yang hadir di majlis ini. Allahumma tawil umurahum, wasahih jasadahum, wasabit imanahum, wajid lahum fi rizki wan nikmah wal fadilah. Amin ya rabbal alamin. Ulun teruskan. Tadi para aulia Allah itu pasti mereka adalah orang yang cinta kepada Allah. Pasti mereka itu memiliki sandaran, asik masuknya itu kepada satu fokus. Ahad, Allah Maha Tunggal. Jadi di sini ingin kita pembelajaran tentang makna ahad. Ahad itu artinya tunggal atau esa. Ahad, Allahu ahad, qul huwallahu ahad. Tentu tunggal di sini kalau kita menyebut hanya tunggal saja, ahad, maknanya itu aja. Perlu di dalamnya ma'rifatullah. Ahad itu adalah yang maha tunggal itu apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan? Maka jawabnya adalah ahad tunggal itu pemilik ruangan, tidak di dalam maupun di luar ruangan. Nah, subhanallah. Kalau dikatakan tidak di dalam ruangan ya, tapi kalau tidak di luar ruangan di mana? Itulah keberadaan wujud Allah Zat yang maha agung, maha tunggal, tidak
terikat. Masuk dan keluar hulul di dalam satu ruang. Karena ruang ini, ruang di mana saja ruang di alam semesta ini atau di luar ruang, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makhluk subhanallah. Karena itulah para ulama menerjemahkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, 'alal arsy istawa. Pengertian 'alal arsy istawa di sini tidak bisa dikatakan berada di suatu tempat. Karena ketika menyebut tempat berarti Allah takluk, terikat dengan tempat. Berarti Allah lebih kecil dari tempat. Ya enggak? Kalau kita duduk di satu ruangan, berarti kita lebih kecil dari ruangan. Masya Allah, dikalahkan oleh ciptaannya sendiri. Subhanallah. Inilah tauhid, ucapan ahad, 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 ahad. Siapakah yang mencipta? Adakah sesuatu penciptaan yang lain selain Allah? Tidak ada, kecuali Allah. Hakikatnya kita manusia, pada dasarnya formalitasnya manusia menciptakan kacamata. Tetapi siapa penciptaan awalnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan bahan siapa? Yang menciptakan otak manusia siapa? Yang membuat ide perbuatan itu siapa? Allah. Semuanya berarti adalah dalam penciptaan Allah. Ketika itulah dia melihat alam semesta ini, gerak dan gerik kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam pandangan mata kepalanya, tidak lain di situ dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat lagi dia, oh begitu dekatnya Allah dengan kehidupan ini, memperhatikan kehidupan kita, mengatur kehidupan kita. Ahad, ahad, ahad. Summum bukmun umyun. Mereka tidak melihat, mereka tuli bisu. Mereka naik mobil, naik kendaraan, diatur oleh pemerintah Indonesia. Kalau di Indonesia itu naik sebelah, di mana jalan kita, jalan kiri kan. Kalau jalan kanan bahaya, bisa tabrakan dengan orang. Jadi kita melihatnya jalur kiri. Anehnya semua kita menurut kita. Menurut. Siapa yang mengatur ini? Karena hebatnya pemerintah kah? Karena hebatnya Allah kah? Para aulia Allah melihat manusia bisa menurut ke kiri itu tidak lain semata-mata karena sifat kekuasaan Allah dalam penciptaan kehidupan. Sehingga ketika dia berkendaraan melihat jalur di sebelah kiri, yang dilihatnya adalah Allah, ru'yatullah. Kalau kita, itu bukti mereka itu sumun, bukmun, umyun, bisu, tuli, dan tidak melihat. Maksudnya tidak melihat kepada penciptaan manusia. Kalau manusia itu pastilah sama atur-atur. Tetapi dibalik itu, itulah yang dimaksud firman Allah, yadullah fauqa aidihim. Kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan manusia. Iyalah. Jadi dia melihat waktu berkendaraan sebelah kiri, yang dilihatnya adalah Allah. Kalau kita waktu berkendaraan yang kita lihat adalah aturan pemerintah. Ini bedanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada Allah. Silakan. Ini beda kita, pandangan kita dengan mereka. Tuli enggak mereka? Tuli kan? Tidak mendengarkan sesuatu kan? Ketika kita berbicara mendengarkan hiruk pikuk suara di alam nih, ada suara burung. Adakah? Nih tuli lah. Ada suara burung, ada suara apa lagi? Kita dengar. Ada suara kera, ada suara bayi, ada suara istri kita, ada suara suami kita, ada suara kipas angin, TV, ya kah? Yang kita dengar selama ini adalah makhluk. Tapi aulia Allah yang didengarnya semua bunyi-bunyi itu tidak lain didendangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dekat di situ.
Subhanallah. Dan itu sebenarnya pada hakikatnya adalah bagian daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang aulia Allah. Tapi kalau bagi kita yang umum, ya suara itu ya suara itulah. Bahkan kadang-kadang kalau kita sedang resah hati, apalagi sedang putus asa, putus cinta, bukan putus asa ya, apa yang terjadi? Mendengar orang berbicara aja marah kita kan, seolah-olah orang mengejek diri kita. Itu membuktikan hati kita, pikiran kita, telinga kita, pandangan kita hanya semata-mata makhluk, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kawalah dipahamilah. Kalau tidak bisa dipahami, kita sambil jalan. Nanti tidak habis-habis nih Sidin perkataan beliau. Wala yubsaruna ghairahu. Tidak ada yang didengarnya selain dari, tidak ada yang dilihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada yang dilihatnya kecuali. Kalau kita melihat ini buku, kitab kan, gitu kan? Iyalah. Kitab kalian kah? Coba kalau kita katakan anggur ini. Ketawa orang. Para aulia Allah secara diam-diam dia melihat kitab ini, yang dilihatnya adalah bagaimana Allah membuat kreasi pada otak manusia sehingga manusia bisa membuat kitab ini. Lalu dikatakannya lah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar mungkin. Iyalah. Nah, kalau kita kan melihat buku, kitab selesai. Para aulia Allah melihat kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat manusia yang kita lihat kehebatan percetakan, mencetak kitab, mencetak buku, itu aja lah hebatnya percetakan nih. Tapi aulia Allah yang dilihatnya Pak, Maha Agung Allah menciptakan kreasi kepada manusia sehingga manusia timbul idenya untuk menciptakan ini. Mobil yang dikendarai terus beli mobil, baru beli mobil, ya Pak. Wah, enak sekali mobil. Mobilku sudah 10 tahun ku pakai, tidak pernah rusak-rusak. Wah, tidak pernah rusak-rusak. Hebat mobilku. Perusahaan apa inilah? Merek apa inilah? Mungkin mereknya Honda, mungkin mereknya Mercy. Pokoknya kalau merek Honda atau Mercy, pokoknya paling bagus sudah. Tapi di balap Avanza rupanya mobil nih. Balap Peugeot Avanza nih, kalah Avanza nih. Kalinya ada pulang Avanza di depan. Bingung ya? Rupanya Avanza tidak bisa dikalahkan juga bilang. Yang kita perhatikan sebagai manusia adalah kehebatan pabrik menciptakan mobil. Para aulia Allah la yafsaruna ghairahu. Tidak ada yang dilihatnya pada makhluk, tapi yang dilihatnya adalah bagaimana Allah berkreasi, menciptakan kemampuan, menumbuhkan ide kepada manusia sehingga manusia bisa membuat mobil. Subhanallah. Maka di situ dia berkata, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, pahamlah. Paham alhamdulillah. Oh, itu yang diperhatikan aulia. Kita manusia biasa yang kita lihat apa? Makhluk, hebatnya makhluk aja yang kita lihat nih. Tapi aulia yang dilihatnya adalah kelebihan, keutamaan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud saya nih. Subhanallah. Kenapa jadi begitu? Hati mereka sampai ruh mereka yuhibbuhumul qarbu wa taksyahumul haibah. Allah menumbuhkan pada hati para aulia itu untuk makin dekat kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taksyahumul haibah, dan dihilangkan Allah lah segala tipuan, kelebihan-kelebihan makhluk itu, sehingga yang terlihat bagi seorang aulia Allah itu adalah kelebihan dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi memang orang yang berpandangan seperti tadi itu memang dibuat Allah, didesain Allah untuk para kekasihnya. Ciri khas para kekasih itu adalah melihat yang batin daripada yang johir. Disitulah sehingga para aulia Allah itu dapat tetap fokus dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Masih kelar nih? Nah, karena itu para aulia Allah tidak berdebat. Kalau di kampungan kan banyak di depan berdebat,
Ini tahulah nang duduk di sini jar Allah Taala juga jar. Nah, ya Allah, ini tahulah ya kah? Kayak itu kala. Oh, ini yang bergerak nih jar. Allah Ta'ala berdebat itu aja kesana kemari jalan. Kayaknya itu lagi didebatkan. Apa itu? Itu memakai ilmu para aulia Allah tanpa izin. Akhirnya salah paham, salah mengerti. Ilmu aulia Allah bukan untuk berdebat. Ilmu Allah itu adalah yang terletak pada batin. Dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat? Kebesaran, keagungan Allah. Sehingga makin hari, makin waktu, dia makin dekat kepada Allah. Makin hari, makin waktu, makin besarlah ma'rifatullahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun ada orang yang mendebatnya, dia diam, dia senyum. Kenapa dia diam dan senyum? Karena dia tidak merasa dirinya tidak memiliki apa-apa kemarin kan? Tidak memiliki apa-apa. Karena tidak memiliki apa-apa, lalu apa yang diapa-apakan? Karena yang memiliki apa-apa itu ternyata semuanya dapat disimpulkannya hanyalah Allah. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran, kepemilikan itu mir rabbika, daripada Tuhanmu. Subhanallah. Wa taqiduhum al-mahabbah inda mahbubihim. Lalu mereka terikatlah cinta kasihnya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Tumbuh berkembanglah cinta kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya minta maaf. Ada hal-hal yang kurang mungkin sempurna dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama